Halo, salam jumpa bersama kami lewat video ini. Kami dari Kabel Tuhan, Katekese Bale-Bale Tuhan. Halo semuanya, salam Sang Penebus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa bersama kami dalam Katekese Bale-Bale Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mendalami sebuah tema yang baru, yakni menjadi saksi Kristus. Tema ini akan dibawakan oleh Frater Kalis sebentar, dan kita akan melihat bagaimana menjadi saksi Kristus di tengah dunia kita pada saat ini. Untuk itu, marilah kita mengawali katekese kita pada kesempatan ini dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur selimpahnya kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon berkat-Mu dalam katekese kami pada kesempatan ini yang bertema menjadi saksi Kristus. Semoga melalui katekese ini kami benar-benar mampu dalam melaksanakan tugas untuk menjadi saksi Kristus dan dapat menggantikan para rasul dalam mewartakan kesaksian kepada semakin banyak orang. Semua doa ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya berjumpa lagi bersama kami dalam katekese ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Frater Heris tadi, tema katekese kita pada saat ini yakni menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamat, maka panggilan untuknya itu adalah menjadi saksi. Nah, setiap orang percaya harus mengetahui tugas ini, yaitu tugasnya sebagai saksi. Namun, tidak jarang dari kita
pada kehidupan sehari-hari kita masih menemukan masih banyak orang Katolik yang juga masih ragu-ragu untuk bersaksi. Nah, oleh karena itu, untuk mendalami tema ini, marilah kita pertama-tama mendengarkan Injil Tuhan tentang kesaksian Yohanes kepada Yesus. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kadang-kadang kita ini sebagai manusia sangat sulit untuk mau menjadi saksi. Ya, apalagi jadi saksi Kristus. Bahkan saksi dalam hal kecil pun kita sangat sulit. Nah, namun pertanyaan bagi kita itu, mengapa kita sangat sulit untuk bersaksi, untuk mau menjadi saksi? Nah, apabila dalam sebuah pengadilan, jika ada seorang saksi yang takut bersaksi, maka kemungkinan besar bahwa
semua kesaksiannya itu masih dalam bentuk kebohongan atau tidak benar. Nah, kemungkinan lain kita takut bersaksi karena adanya ketakutan, karena kita diancam, ditekan atau diintimidasi dan sebagainya. Nah, sehingga kita sangat takut untuk mau menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari juga mempunyai pengalaman pernah menjadi seorang saksi, dan nanti bisa dituliskan lewat kolom komentar atau pengalaman apa saja yang membuat Bapak Ibu saudara-saudari itu takut untuk bersaksi, atau bahkan sebaliknya malah Bapak Ibu saudara-saudari itu berani untuk bersaksi. Nah, nanti silakan ditulis di kolom komentar ya. Nanti mungkin lewat komentar-komentar itu kita bisa mengambil tema yang baru untuk melanjutkan katekesi kita selanjutnya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya juga ketika kita menjadi saksi Kristus, berarti kita mau menyampaikan atau mau menunjukkan apa sebenarnya yang dialami atau yang diketahui tentang Kristus itu kepada orang lain. Nah, gereja juga sama mewartakan Injil kepada dunia dengan kesaksian hidup yang setia kepada Tuhan Yesus. Nah, menjadi saksi Kristus itu juga tidak mudah, sehingga jarang-jarang orang itu untuk mau menjadi saksi Kristus. Karena dalam menjadi saksi, kita juga menanggung banyak konsekuensi, banyak resikonya. Nah, lalu seperti kata Yesus juga, bahwa Yesus pernah berkata, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuhmu akan menyangka ia berbuat bakti kepada Allah. Nah, itu dalam Yohanes 16 ayat 2 itu dikatakan hal seperti itu. Nah, namun bagi kita orang Kristiani, kita harus berani bersaksi tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sama halnya seperti Yohanes dalam bacaan Injil tadi yang kita dengar, bahwa ia berani bersaksi bahwa Yohanes itu sebenarnya dia dipandang sebagai Mesias, dan bahkan ia menolak dirinya sebagai Mesias, dan dia mengatakan bahwa Mesias yang baru akan datang, yakni Yesus Kristus, dan Yohanes sendiri menjadi saksi atas semua itu. Nah, dalam Injil Matius juga, Injil lain selain yang kita dengarkan tadi, ditegaskan juga tentang Yesus telah menerima segala kuasa baik di surga dan di bumi. Artinya bahwa Yesus berkuasa atas segala-galanya. Nah, biasanya seperti yang saya katakan tadi, kalau dalam pengadilan itu seorang saksi dihadirkan sebagai dia mendapatkan tugas untuk mengatakan sejujur-jujurnya dan mengatakan yang benar apa yang diketahuinya. Nah, dia itu tidak perlu membela diri atau berdebat untuk berusaha meyakinkan orang lain, tapi dia hanya mengatakan apa yang sebenarnya, apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui. Ketidakpercayaan seseorang tidak akan mengubah kebenaran menjadi salah. Apa yang benar akan menjadi benar, dan yang salah pasti akan salah. Ya, kira-kira begitu ya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Nah, para murid Yesus juga dipanggil untuk menjadi saksinya. Itu kita tahu mulai dari Yerusalem yang kemudian berkembang sampai ke seluruh Yudea. Dari seluruh Yudea sampai ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, sampai saat ini. Sampai saat ini kita yang setelah dibaptis pun sampai sekarang menjadi saksi Kristus. Nah, berarti kita mempunyai tugas utama menjadi saksi Kristus yang siap mewartakan Kristus dan memberitakan segala kebenaran-kebenaran tentang Yesus Kristus itu. Nah, tantangan memang ada, dan kita harus melewati tantangan-tantangan itu. Orang mau percaya atau tidak bukan masalah, yang penting saksi tersebut telah menceritakan dengan jujur dan benar. Kita sebagai saksi,
kita sudah mengungkapkan apa kebenaran tentang Yesus Kristus. Nah, terserah kepada orang yang mau menerima Kristus atau tidak. Namun kita yang menjadi saksi harus setia dan terus mewartakan Kristus kemanapun dan dimanapun. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pewartaan dalam bentuk kesaksian hidup mungkin sangat relevan bagi kita. Ya, khususnya kita di Indonesia sini ya. Kita hidup di tengah bangsa yang sangat majemuk, beragam, banyak budaya, banyak agama ya, frater. Ya. Pewartaan yang sebagai saksi ini mungkin kurang simpatik dibanding pewartaan lewat secara langsung atau berdialog. Nah, termasuk dialog hidup, di mana kita mewartakan iman kita melalui kesaksian hidup kita. Nah, kita dapat menunjukkan hidup yang penuh kasih dan persaudaraan di tengah situasi yang syarat dengan permusuhan, kekerasan, bahkan ada teror di mana-mana. Dan kita dapat menunjukkan hidup yang bersemangat solider di tengah suasana hidup yang serakah atau mungkin ada yang permasalahan dalam politik, yang korupsi. Nah, itu karena didorong oleh nafsu kepentingan diri atau golongan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, menjadi saksi Kristus berarti menyampaikan atau menunjukkan apa yang dialami dan yang diketahuinya tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Penyampaian, penghayatan, dan pengalaman akan Yesus Kristus itu dapat dilaksanakan melalui kata-kata kita, sikap kita, dan semua perbuatan nyata kita. Dalam sejarah juga, dalam sejarah gereja Katolik bahkan kita mengenal adanya seorang martir ya. Seorang martir itu mereka menjadi contoh nyata bahwa mereka mewartakan Yesus Kristus sampai pada titik darah penghabisan. Nah, di situ kita bisa mengikuti bagaimana semangat martir hingga mereka sampai mengorbankan nyawa demi mewartakan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, para martir itu mereka mati karena imannya, mempertahankan imannya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita berani untuk mewartakan Kristus sampai pada kita mengorbankan nyawa? Pasti ini sangat berat karena ini menyangkut nyawa kita dan juga menyangkut iman kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yohanes menunjukkan dengan jelas bahwa misinya sendiri tidak berarti kalau dia tidak memiliki tujuan ilahi. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya bukanlah dia, yakni seorang Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat Yahudi pada saat itu. Nah, Yohanes mengaku bahwa dirinya hanyalah pendahulu, seorang yang membuka jalan, seorang bentara. Nah, Yohanes berbicara banyak atau berbicara belak-belakan. Ia tahu dan menyadari relasinya yang sesungguhnya dengan Yesus. Nah, Yohanes menyukai hal itu, menerima tugasnya dengan gembira sebagai pembuka jalan bagi Sang Mesias yang akan datang, yakni Yesus Kristus itu sendiri. Nah, nasihat Yohanes itu memang baik dan agar kita mengenal Yesus. Ia adalah Tuhan, Sang Juru Selamat. Mengenal Dia adalah kehidupan, kita masuk dalam kehidupan spiritual. Sebab Sang Mesias, yakni Yesus, yang dijanjikan dan yang diceritakan oleh Yohanes, yang disaksikan oleh Yohanes telah datang. Dan Yesus datang bukan berarti dia juga tidak mengenal kematian ataupun maut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adalah saksi. Saya, Frater Heris juga, dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ini semua adalah saksi Kristus. Nah, kita adalah saksi Kristus, Allah yang menjadi manusia yang menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Nah, itu menjadi tugas kita, menjadi saksi Kristus. Seperti yang saya katakan, akan menuai banyak risiko, seperti yang dialami oleh
martir pertama kita yakni Santo Stefanus. Nah, itu adalah martir pertama. Menjadi saksi Kristus, seperti kata Yesus, kita akan dikucilkan. Ya, itu akan menanggung risiko. Nah, bagaimana kita menghadapi risiko-risiko yang terjadi itu? Yesus sendiri pun telah menjadi martir. Ia menderita dan wafat demi kerajaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, poin yang kita dapat dalam renungan singkat ini yakni kita harus mampu melawan semua rasa takut dalam diri kita untuk menjadi seorang saksi. Kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Nah, menjadi seorang saksi mengungkapkan yang benar. Nah, Yesus adalah pusat atau puncak segala kebenaran. Maka kita tidak perlu lagi takut, karena apa yang kita wartakan itu, apa yang kita saksikan itu adalah kebenaran Yesus Kristus sendiri. Maka marilah kita sama-sama mau membuka hati, memupuk keberanian dalam diri kita untuk selalu mewartakan Yesus Kristus kepada semakin banyak orang, agar penebusan dari Yesus Kristus juga makin dirasakan dimanapun kita berada, dan kita wartakan nama Kristus untuk menyelamatkan semua orang yang merindukan Yesus Kristus itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan renungan dari Frater Kalis mengenai menjadi saksi Kristus. Kita diajak untuk menjadi saksi Kristus, membawa kebenaran, kejujuran, dan juga menjadi orang yang baik, membawa Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Yesus dan juga apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam Injil pada kesempatan ini. Untuk menutup kegiatan katekesi kita pada kesempatan ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami, membimbing kami dalam kehidupan kami, khususnya dalam kegiatan katekesi kami pada kesempatan ini. Kami mohon berkat-Mu, tuntunan-Mu dalam seluruh hidup kami. Semoga Engkau senantiasa memberikan kepada kami rahmat, keberanian, kejujuran untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang modern ini. Semoga kami berani dan tidak takut untuk mewartakan kebaikan, kebenaran di tengah dunia saat ini, agar semua orang dapat memperoleh kedamaian, dapat memperoleh ketenangan dalam hidup mereka, sehingga kami semua dapat hidup dengan bahagia dan aman. Ya Tuhan, demikianlah doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekian katekese dari kami, dan terus saksikan katekese kami selanjutnya di Kabel Tuhan. Salam Sang Penebus. Bye.